Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang biologi, yaitu bab sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi ini dibagi jadi 3 bagian. Ada sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Nah, hari ini kita akan pelajari bab yang pertama, yaitu tentang sistem saraf. Di sini kakak punya 3 keyword atau 3 kata kunci yang harus kalian pahami sebelum mempelajari tentang sistem saraf. Yang pertama ada reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor itu adalah bagian yang berfungsi untuk menerima rangsang atau impuls dari luar atau dari lingkungan. Nah, contoh dari reseptor itu adalah sistem indera. Misalkan kalian menerima cahaya atau menerima tekanan atau sentuhan. Nah, itu berarti contohnya adalah reseptor, yaitu sistem indera. Yang kedua, ada neuron atau sel saraf. Itu adalah bagian atau tempat yang berfungsi untuk mengelola rangsang yang datang dari si reseptor itu. Nah, ada bagian kumpulan sel saraf yang terdapat di selain saraf pusat, itu disebut dengan ganglion. Kemudian ada efektor. Efektor itu adalah bagian yang berfungsi untuk bereaksi terhadap impuls atau rangsangan yang datang. Contohnya adalah otot. Nah, di sini kakak sudah punya struktur neuron. Apa yang tadi kita sebutkan, neuron itu merupakan unit terkecil dari sistem saraf. Ada 9 bagian yang sudah kakak berikan nomor. Kita pelajari satu-satu fungsinya. Yang pertama, nomor 1 itu adalah disebut dengan dendrit. Dendrit itu adalah juluran pendek yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang atau impuls ke badan sel. Nah, di mana badan sel? Badan sel kita bisa lihat dari nomor 2. Nomor 2 ini adalah badan sel merupakan bagian terbesar dari neuron atau sel saraf. Nah, kemudian badan sel ini punya inti atau nukleus. Kalian bisa lihat pada nomor 3 yang berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan aktivitas sel. Kemudian yang keempat, nah ini merupakan kombinasi antara retikulum endoplasma dan ribosom, di mana mereka berfungsi untuk sebagai tempat sintesis protein, yaitu di nomor 4, yaitu badan nis. Kemudian di sini ada 5. Nomor 5 itu adalah juluran panjang atau yang kita sebut sebagai akson, atau orang bilang juga boleh neurit. Nah, mereka berfungsi untuk menghantarkan rangsang keluar dari badan sel. Kemudian ada struktur nomor 6. Dia itu sebuah sel kecil yang disebut dengan sel Schwann. Itu berfungsi untuk memberi nutrisi kepada akson. Kemudian ada nomor 7, itu merupakan akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Itu disebut dengan nodus Ranvier. Nah, itu fungsinya untuk menghantar kecepatan atau mempercepat penghantaran rangsang atau impuls. Kemudian nomor 8 yang tadi kakak sudah sebut ada selubung mielin. Ini merupakan selubung yang berfungsi untuk melindungi akson atau neurit. Mungkin kalau di bagian kabel itu disebut dengan isolator ya, untuk melindungi si akson ini dari tekanan maupun benturan. Lanjut ke nomor 9, itu disebut dengan akson terminal. Kenapa disebut dengan akson terminal? Karena dia berada di ujung. Nah, yang menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lainnya. Nah, di antara akson terminal itu ada celah yang disebut dengan sinaps. Kemudian kita akan belajar tentang jenis sel saraf. Itu berdasarkan ada cara kerjanya, ada bentuknya. Kalau cara kerjanya itu ada yang pertama neuron sensorik. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ada 2, ada otak dan sumsum tulang belakang. Lanjut ke interneuron atau yang disebut dengan saraf adjustor. Itu disebut dengan saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sensorik dengan motorik. Nah, kemudian motorik fungsinya buat apa? Untuk menghantarkan rangsang atau impuls dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Kemudian berdasarkan bentuknya itu ada bipolar, unipolar, dan multipolar. Sedangkan bipolar itu fungsinya buat apa?
Nah, bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat ada badan sel yang kemudian menjulurkan dua akson. Ada dua bagian ya. Kemudian di sini ada unipolar, dia berfungsi untuk menyusun sel-sel sensori. Kalian bisa bedakan kalau di sini badan selnya satu kemudian menjulurkan si akson dari satu percabangan. Nah, kemudian yang terakhir ada multipolar, itu adalah badan sel yang menjulurkan satu akson. Nah, ini berfungsi untuk menyusun sel-sel motorik. Berarti dari gambar ini kita bisa ambil kesimpulan, kita ambil gambar contoh dari multipolar. Nah, begitu penjelasan singkat tentang sistem saraf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.